Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali ke konteks Injil tadi yang kita baca. Apa yang terjadi? Ya, bahwa mereka menyanjung-nyanjung Yesus. Banyak di antara kita menyanjung-nyanjung Yesus, memuliakan Yesus, tetapi kita tidak melaksanakan ajaran Yesus. Ya, kita mengatakan Yesus itu orang jujur, kita mengatakan Yesus itu berani, kita mengatakan Yesus itu tidak mencari muka, kita mengatakan Yesus itu mengajarkan kebenaran, tapi kita sendiri tidak mengikuti perintah Kristus. Lalu pertanyaan ini sudah memang dipikirkan masa-masa oleh orang Farisi dan orang Herodian, ya. Bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini pertanyaan ini adalah pertanyaan jebakan yang berat. Tapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku?" Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, terkadang kita tidak sadar kita mencobai Tuhan Allah dengan melakukan kejahatan-kejahatan, menipu, berdusta, tidak jujur. Mohon maaf ya, saya tidak bisa melayani pada hari ini karena saya sakit, katanya kan. Mohon maaf, saya tidak bisa menjadi petugas misa atau ibadat pada hari ini karena hari ini saya harus begini. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan bantuan karena saya harus ini dan sebagainya. Kita sering mencobai Tuhan Allah. Misalnya kita sudah tahu bahwa kita harus setia, lalu kita mengutip ayat-ayat kitab suci untuk membenarkan tindakan kita. Padahal ayat kitab suci yang kita kutip itu sebenarnya konteksnya berbeda dengan apa yang ingin. Misalnya kita mengaitkan ayat kitab suci, membenarkan diri kita, kan? Misalnya masalah ketidaksetiaan atau perselingkuhan misalnya. Ini kan sering terjadi, kita kaitkan dengan ayat kitab suci. Apa Abraham tidak bisa dengan Hagar, masa kita tidak bisa? Ini ada orang-orang yang mungkin sering membaca kitab suci tetapi tidak melaksanakan kitab suci itu, kan? Dia melaksanakan kitab suci itu hanya berdasarkan konteks yang dia baca tanpa dia melakukan pengayaan imannya, kan, dengan bantuan Roh Kudus. Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kemunafikan itu diketahui Yesus karena kita tahu bahwa yang bisa mengetahui kedalaman isi kita semuanya adalah Tuhan Allah. Maka karena Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah, dia tahu bahwa orang-orang ini mencobai dia. Akhirnya tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat. Jadi Yesus kan dengan mudah meminta mata uang dinar yang harus ditunjukkan mereka. Mereka tunjukkan uang dinar itu. Jadi mereka menunjukkan sekeping dinar, berarti uang logam dinar itu ya. Lalu Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Nah, mereka menjawab pertanyaan mereka sendiri. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Jadi begini, mencobai Tuhan Allah tuh kita sudah tahu jawabannya. Kalau selingkuh itu dosa, ngapa kita selingkuh misalnya? Kalau berzina itu dosa, ngapa kita berzina? Kalau mencuri itu dosa, mengapa kita mencuri? Kalau korupsi itu dosa, mengapa kita korupsi? Sebenarnya pertanyaannya sudah ada dan jawabannya kita tahu, kita berdosa. Tetapi kita sering mencobai itu. Tidak apa-apalah korupsi untuk membantu orang, katanya. Kan? Membenarkan diri padahal salah. Kayak Robin Hood mencuri lalu nanti hasil curiannya diserahkan kepada orang-orang miskin. Kan? Memberi sih tidak salah, tetapi caranya, pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Jadi sebagai orang Kristiani itu kita tidak bisa melakukan cara yang buruk untuk menghasilkan hal yang baik. Kita mencintai orang lalu kita perkosa, nanti kita mempunyai anak dan dia terpaksa kawin dengan kita, tidak bisa begitu. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Jadi itu yang ingin dijelaskan oleh Yesus kepada mereka. Jadi apa jawabannya? Jawabannya sungguh luar biasa dan ini bukan lagi menggoncangkan pengetahuan dan iman mereka. Akhirnya menjatuhkan harga diri mereka
para orang Farisi dan Herodian. Maka Yesus berkata kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Itu jelas. Karena orang Herodian ini dia sebagai pegawai Herodes atau sebagai pegawai yang menjajah, ya silakan. Ya, kalau mau dapat gaji, ya silakan. Ikuti perintah penguasa pada waktu itu. Dan orang Farisi itu adalah orang yang tahu agama. Ya, silakan. Laksanakan apa yang menjadi dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Jadi dua orang cerdik pandai atau kelompok cerdik pandai itu akhirnya kecongkakan dan kesombongannya dihancurkan oleh Kristus karena mereka mencobai Tuhan Allah. Nah, ini yang sering terjadi dalam kisah-kisah di Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Bagaimana kesombongan dan kecongkakan Firaun ketika mereka menolak kehendak Allah, atau ketika dia menolak kehendak Allah, dia mendapat 10 tulah. Sudah dikasih 10 tulah pun masih tidak percaya, masih ingin menghancurkan kehendak Allah dengan masuk ke laut, tetapi akhirnya mereka juga ditelan oleh maut dalam laut itu. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, berikanlah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar dan berikanlah kepada Allah yang menjadi hak Allah. Itu menjadi fundamental bahwa kita sebagai umat Kristiani di muka bumi ini, kita mengabdi kepada Allah dan melayani dunia ini. Beda ya, kita bukan mengabdi kepada dunia, tapi kita mengabdi kepada Allah dan melayani dunia ini supaya pelayanan kita itu sungguh-sungguh bisa menarik jiwa-jiwa untuk selalu setia kepada Tuhan Allah dan percaya kepada Yesus Kristus. Itulah ajaran yang diberikan oleh Yesus, amanat agung Yesus. Wartakanlah Injil kepada segala makhluk dan baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu menjadi suatu amanat agung yang membuat kita yakin dan percaya bahwa kehendak Allah itu terjadi atas diri kita. Dan kehendak Allah itu terjadi bukan karena apa-apa, tetapi kehendak Allah itu terjadi karena kerahiman Allah, kerahiman Bapa. Dalam Kristus dan melalui Kristus, Allah pun dapat dilihat secara khusus dalam belas kasih-Nya. Nah, ini dia. Apa yang dilakukan oleh orang Herodian dan orang Farisi itu kepada Kristus, ini dibalas dengan Yesus dengan kerahimannya yang luar biasa, yaitu dengan belas kasih-Nya, dengan menjawab pertanyaan dengan sangat tepat dan bijaksana. Artinya ditegaskan sifat keilahian yang oleh Perjanjian Lama dengan menggunakan berbagai konsep dan istilah telah diartikan sebagai kerahiman. Jadi belas kasih Allah, kerahiman Allah itu adalah suatu hal yang sudah dijelaskan dari sejak dulu, daripada mulanya. Kristus menganugerahkan arti definitif mengenai kerahiman Allah pada seluruh tradisi Perjanjian Lama. Ia tidak hanya bicara tentang kerahiman dan menjelaskan artinya melalui perbandingan dan perumpamaan, tetapi terutama ia sendiri membuat kerahiman Allah terjelma dan terpersonifikasi. Jadi kemunafikan orang-orang atau manusia itu dijawab dengan belas kasih dan kerahiman Allah dalam diri Yesus Kristus. Dalam arti tertentu, ia adalah sang kerahiman itu sendiri. Bagi orang yang melihatnya dalam dia dan menemukannya dalam dia, Allah menjadi bisa dilihat secara istimewa sebagai Bapa yang kaya dengan rahmat. Jadi kaya dengan rahmat. Rahmat itu justru diwartakan oleh orang-orang yang ingin menjebak dia. Engkau adalah orang yang jujur, itu kan rahmat. Kejujuran itu kan adalah rahmat. Rahmat ilahi. Engkau adalah keberanian, orang berani. Keberanian bukan melakukan hal-hal jahat, tetapi melakukan hal-hal yang baik. Engkau tidak mencari muka. Nah, itu adalah rahmat Allah. Mengapa? Karena kita dibimbing oleh Roh untuk semakin serupa dengan Yesus Kristus. Selanjutnya kita mengikuti jalan kebenaran. Dialah Yesus Kristus itu. Kasih Bapa, Jadi Yesus adalah sang kerahiman itu sendiri. Bagi orang yang melihatnya dalam dia dan menemukannya dalam dia, Allah menjadi bisa dilihat secara istimewa sebagai Bapa yang kaya dengan rahmat.
Kasih Bapa ditunjukkan kepada semua orang, oleh karena kasih itulah Bapa yang kudus mengutus anak tunggalnya ke dunia. Berhadapan dengan para penggarap kebun anggur, ia menemui janjinya untuk membawa kita ambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kita bisa baca di 2 Petrus bab 1 ayat 4. Melalui janjinya anak tunggal Bapa harus mati demi menebus dosa manusia. Ia adalah kasih dan kerahiman Allah yang hidup. Kita pun disadarkan agar mampu menambahkan iman dengan kebajikan. Nah, ini. Jadi iman kita tuh harus ditambahkan dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Jadi iman kita itu harus ditambahkan dengan kebajikan. Kebajikan itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik seturut kehendak Allah. Kemudian pengetahuan iman akan siapakah Allah itu, siapakah Yesus itu, siapakah Roh Kudus itu. Kemudian penguasaan diri. Nah, ini yang paling penting. Kalau kita sudah memiliki kebajikan, pengetahuan, tapi tidak bisa menguasai diri kita, kita akan jatuh kembali. Karena banyak orang itu sudah melakukan kebajikan dan memiliki pengetahuan iman, dia jatuh dalam ketidak menguasai dirinya. Dia kembali berbuat dosa. Kemudian ketekunan, nah itu penting, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Jadi iman kita itu harus ditambahkan dengan ketekunan. Biarlah rohmu bernyala-nyala, kan? Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kemudian kesalehan. Nah, ini keutamaan yang harus kita peroleh dari rahmat Allah. Tetapi juga harus kita perjuangkan dengan dibimbing oleh Roh Kudus dan kasih kepada semua orang. Apalah artinya kita misalnya melakukan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, tetapi kita tidak kasih kepada sesama manusia atau semua orang, ya sia-sia. Iman, harapan, dan kasih, dan yang paling utama adalah kasih. Kasih yang sempurna adalah kasih Kristus. Sebagai puncaknya, seperti Bapa telah mengasihi kita, demikian kita juga harus mengasihi. Nah, itulah bagian bagaimana kita mampu untuk menjadi pribadi yang tidak munafik, tidak hidup dosa, tidak hidup salah. Nah, marilah kita bertindak jujur, kemudian berani, tidak mencari muka, dan berpegang pada Kristus Yesus kebenaran. Itulah orang Kristen yang sejati.